Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk perkuliahan kimia medisinal atau pembahasan kimia medisinal selanjutnya. Ini adalah tentang target kerja obat ya. Jadi setelah kemarin atau sebelumnya kita belajar tentang obat tuh harus seperti apa kalau mau kita bikin dia bisa bereaksi di dalam tubuh, ditambahin gugus fungsinya apa, kemudian dia mengalami reaksinya apa gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang targetnya ya. Jadi istilahnya ini berarti untuk obat-obat yang kerjanya spesifik karena dia memiliki target. Jadi bedakan kemarin sudah saya jelaskan ada obat yang kerjanya non spesifik di mana dia hanya berdasarkan sifat psikokimianya saja. Nah, kalau misalnya yang sekarang ini fokus pada obat yang kerjanya spesifik. Jadi dia memiliki target kerja obat. Nah, target kerja obatnya apa saja gitu ya. Nah, hari ini atau pada slide ini akan saya paparkan apa saja yang menjadi target kerja suatu obat. Nah, ini yang pertama, ini adalah suatu enzim ya. Jadi ini gambaran enzim. Ini adalah gambaran enzim yang terikat pada substrat gitu ya. Kita bahas. Nah, di sini enzim merupakan suatu protein yang mengkatalisis reaksi biokimia atau disebut sebagai katalis biologis atau biokatalis, atau dia akan mempercepat suatu reaksi. Nah, dia bersifat efisien dan juga spesifik ya. Jadi dia efisien, maksudnya hanya bereaksi pada substrat tertentu, dan dia juga spesifik. Dia tidak bisa kerja kalau misalnya substratnya tidak pas gitu. Makanya itu sering disebut kalau enzim tuh lock and key ya. Jadi kalau misalnya lock sama key-nya tidak cocok, itu dia tidak akan mau bekerja. Nah, mekanisme kerjanya ini sebagai katalis atau menurunkan energi aktivasi dan membantu menstabilkan bentuk transisi suatu reaksi sehingga meningkatkan kecepatan suatu reaksi. Jadi ini mah dia mempercepat reaksi. Nah, ini mah contohnya saja ya. Jadi ketika misalnya tuh suatu reaksi ditambahkan dengan enzim, dia lebih cepat di sini ya, lebih cepat terbentuknya dibandingkan atau di sini energi yang dibutuhkannya lebih sedikit dibandingkan dengan yang tanpa enzim. Yang tanpa enzim dia membutuhkan energinya yang lebih banyak gitu. Jadi si enzim ini dia bisa menurunkan energi aktivasi mengaktifasi si reseptor. Dia bisa menurunkan reaksi aktivasi dengan adanya suatu enzim sehingga bentuk produknya sebenarnya sama, tapi energi aktivasinya ini lebih sedikit. Nah, ini untuk situs aktif dari enzim. Jadi enzim ini berbentuk 3 dimensi ya. Jadi ada 3 dimensinya dan dia biasanya tersusun atas asam amino karena enzim ini sama aja protein. Ini biasanya posisinya berada atau dekat dengan permukaan, biasanya di atas membran sel. Kemudian bentuknya lentur dan berlekuk ya. Jadi dia bentuknya lentur dan berlekuk. Dan lekukan itu biasanya dijadikan tempat si enzim tersebut ditempeli si substrat gitu. Jadi ketika substrat dia nempel ke enzim itu di area berlekuk atau di situs aktifnya, dan barulah si enzim tersebut dia akan aktif. Nah, asam amino sendiri ini berperan dalam ikatan, jadi terlibat dalam proses ikatan antara substrat dengan situs aktifnya. Kemudian sebagai katalitik ini terlibat dalam mekanisme reaksi dan aktivasi enzim ini ada diperlukan suatu kofaktor. Jadi dulu pasti pernah belajar ada yang namanya kofaktor, dia mengaktifasi si enzim dan biasanya dalam bentuk ion-ion, misalnya kalium, natrium, kalsium, magnesium, zinc, dan juga Fe. Nah, ini adalah enzim dan ini adalah situs aktifnya ya. Jadi si situs aktif di sini ketika dia bertemu substrat, maka si enzim tersebut akan aktif. Nah, jadi kalau misalnya obat, jadi ketika obat kita makan gitu dan dia masuknya ingin mengaktifasi suatu enzim, misalnya ingin enzim apa gitu diaktifasi, kita bikin suatu obat yang mirip dengan si substratnya. Kita masukkan ke sini, dia akan berikatan dengan si
situs aktifnya dan akan berikatan dengan asam amino. Di sini asam amino yang bertanggung jawab terhadap aktivasi dari si enzim ini. Kemudian nanti masuklah kofaktor. Jadi kalau misalnya enzim itu biasanya punya kofaktor, ini biasanya ada di dalam tubuh, dan ketika dia masuk ke sini, enzim ini akan aktif. Jadi ketika dia bertemu substrat atau obat kita, bertemu kofaktor, berikatan, dan aktiflah si enzim tersebut. Nah, cara aktivasinya, ini yang pertama ada berinteraksi dengan inhibitor enzim yang menyebabkan deaktivasi enzim. Jadi kalau misalnya mekanisme kerjanya lah istilahnya, itu mekanisme kerja obat yang target kerjanya adalah enzim, ini yang pertama biasanya inhibitor enzim, karena kan seperti yang tadi dijelaskan, kalau enzim tuh dia kerjanya mengaktifasi ya, istilahnya mengkatalisis suatu proses gitu, mempercepat reaksi gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak ingin reaksinya jadi cepat, itu kita buat suatu inhibitor enzim ya. Jadi dia seperti substrat, tapi kerjanya tidak mengaktifasi si reseptor tersebut. Jadi dia mendeaktivasi si enzim. Jadi supaya si kerjanya dia tidak terlalu cepat lah gitu, istilahnya tidak terjadi gitu. Misalnya kayak misalnya enzim yang ada di bakteri, misalnya ada enzim yang pembentukan organ-organ, misalnya tuh yang transkripsi translasi kayak gitu ya. Nah, si enzimnya kita inhibisi gitu supaya dia tidak ngebentuk, supaya enzim tersebut tidak bekerja untuk misalnya membentuk transkripsi translasi, sehingga si bentukan bakterinya tuh atau part-part dari bakterinya tidak terbentuk gitu. Nah, itu kita bisa membuat atau mendesain suatu inhibitor enzim yang kerjanya dia bisa menginhibisi atau mendeaktivasi dari enzim tersebut. Nah, kedua, ini juga bisa berinteraksi langsung dengan enzim dan mengubah konformasi. Jadi ini juga sama, ini supaya si enzimnya tidak kerja. Jadi ketika kita ingin enzimnya tidak kerja, kita rubah aja bentuknya gitu. Jadi ketika substratnya nggak pas, itu biasanya enzimnya tidak mau bekerja gitu ya. Jadi konformasinya kita rubah, bentukannya kita rubah, sehingga si enzim tersebut dia tidak bisa bekerja. Nah, ini contohnya. Ini ada enzim-enzim penghidrolisis peptida seperti karboksipeptidase. Ini membentukkan zinc. Nah, di sini juga ada beta-lactamase yang diinduksi penisilin dengan adaptasi yang berhubungan dengan sistem mikrobial. Jadi istilahnya ketika kita ini kan beta-lactamase itu dia kan ada di di bakteri ya. Nah, ketika ada penisilin dia masuk, dia akan menginaktivasi si enzim tersebut, sehingga si bakterinya tidak bisa bereplikasi, tidak bisa memperbanyak diri, sehingga bakterinya mati. Nah, kemudian di sini juga ada barbiturat yang menstimulasi oksidasinya dengan mengaktifasi enzim-enzim tertentu. Nah, di sini juga ada kelompok barbiturat, dia bisa menstimulasi oksidasi, harus mengaktifasi si enzim-enzim tertentu. Jadi si enzimnya justru ini diaktifasi dengan penambahan obat dari luar. Jadi supaya istilahnya mempercepat reaksinya gitu ya. Nah, ini untuk enzim. Untuk enzim sendiri kita harus mengetahui dulu ya istilahnya seperti apa sih kerja dari si enzim tersebut, sehingga kita bisa mendesain suatu obat yang kerjanya ke enzim. Jadi kalau misalnya kita ingin mendesain suatu obat yang ingin kerja ke enzim, kita harus tahu dulu enzim tersebut kerjanya itu apa gitu. Apakah si enzim tersebut misalnya kayak enzim CHOX gitu, apakah dia kerjanya mensintesis prostaglandin atau apa, kita harus tahu dulu gitu. Jadi kita bisa mendesain, kita maunya kerja obatnya tuh dia kerjanya justru sinergis gitu, tapi lebih banyak gitu, atau istilahnya supaya nggak kerja justru si enzimnya gitu. Jadi kita harus tahu dulu seperti apa kerja dari si enzim tersebut untuk mendesain suatu obat yang baru. Nah, di sini enzim juga dia bereaksi secara spesifik ya dengan suatu molekul
molekul yang spesifik gitu. Jadi dia bereaksi dengan atau bekerja dengan molekul yang spesifik yang kita kenal dengan substrat, di mana substrat tersebut dia akan terikat ya, substrat akan terikat ke region atau ke bagian dari enzim yang disebutnya tuh active site atau binding site. Jadi sisi aktifnya atau sisi pengikatannya atau situs pengikatannya untuk membentuk suatu ikatan antara enzim dengan substrat, atau istilahnya untuk enzim itu kan akan bereaksi ketika dia bertemu dengan substrat gitu. Jadi kalau misalnya enzim tidak ada substrat, ya dia tidak akan bereaksi gitu, tidak akan aktif gitu istilahnya. Tapi ketika ada enzim, substrat masuk, jadi aktiflah si enzim tersebut. Nah, kemudian di sini hanya spesifik substrat, hanya substrat yang spesifik yang dia bisa cocok, yang fit ya, dan dia bisa terikat dengan si active site-nya. Karena substrat dan active site ini memiliki bentuk yang komplement atau bentuknya yang cocok, ya, bentuk dan muatan yang cocok lah gitu. Nah, di sini makanya untuk obat-obat ini biasanya didesain dengan menyamakan, mimik dengan menyamakan bentuk dari si substrat tersebut. Jadi kalau misalnya kita ingin mendesain suatu obat, itu biasanya dicocokkan substratnya bentuknya gimana gitu. Kemudian kita bikin obatnya juga seperti gimana gitu, supaya si obat tersebut bisa berikatan di binding site-nya atau di sisi aktif dari suatu enzim. Nah, ini dicontohkan ya, ini ada gambaran enzim, ini ada enzim, kemudian ini ada substrat ya. Jadi si substratnya tadi dibilang kalau substrat dia istilahnya akan cocok dan terikat pada sisi aktifnya karena bentuknya komplement, mirip gitu. Jadi kalau bentuknya seperti ini substratnya atau binding site-nya seperti ini, substratnya seperti ini gitu. Jadi istilahnya mirip lah, sama lah, cocok lah gitu, klop, lock and key kalau misalnya saya bilang. Jadi kalau misalnya kuncinya seperti gimana, gemboknya itu gimana gitu. Kalau misalnya kita ganti gembok atau kita ganti kunci itu nggak bakalan cocok. Nah, di sini ini ada yang namanya situs aktif ya, atau active site atau binding site atau situs pengikatan. Jadi ketika substrat menempati active site-nya, ini si enzim ini akan aktif, akan bekerja gitu. Jadi tadi enzim itu kan bisa mengkatalisis atau menurunkan energi atau macam-macam gitu kerja dari si enzim-enzim tersebut. Nah, jadi ketika substrat masuk, ini si enzim ini akan bereaksi. Nah, selain active site, ini dikenal juga ada yang namanya non-competitive binding site. Jadi ini biasanya nanti kalau kita mau mendesain obat, apakah obatnya mau didesain kompetitif, berarti kita bikinnya di sini dia harus sama dengan bentuk si substratnya, atau kita kerjanya non-kompetitif. Kalau non-kompetitif nggak sama kayak substrat juga nggak apa-apa, tapi kerjanya di sini. Tapi dia sama-sama, istilahnya kita mendesain obat, kerjanya sama-sama untuk menginhibitor. Jadi tergantung. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya kita mau mendesain obat yang target kerjanya enzim, kita harus tahu dulu kerjanya apa gitu. Apakah dia kerjanya yang positif atau negatif gitulah ya istilahnya. Kalau misalnya kerjanya positif, berarti kita kerjanya istilahnya berarti kita mendesain obatnya istilahnya membuat substrat obat yang mirip dengan substrat gitu. Nah, tapi kalau misalnya kerjanya negatif, misalnya ngebentuk kayak si tadi prostaglandin atau pembentukan asam lambung yang berlebihan, berarti kita kan harus menstop si enzim tersebut supaya tidak kerja. Nah, berarti kita harus menginhibisi ya, jadi supaya si enzim ini tidak kerja. Jadi dia bisa kerjanya di sini di active site atau di inhibitor kompetitif. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini adalah tahapan inhibisi enzim. Jadi, tahapan inhibisi enzim atau kita menghambat aktivitas dari si enzim, ini bisa reversible ataupun irreversible ya. Jadi kalau reversible, dia bisa, berubah-ubah gitu ya, bisa diganti lagi. Kalau irreversible, itu terus-terusan di situ atau kita tidak bisa ganti-ganti lagi. Nanti ada contohnya. Ini sehingga dapat menyebabkan gangguan metabolisme oleh senyawa kimia atau obat yang bekerja langsung pada sistem metabolisme. Jadi ini kalau misalnya kita menginginkan suatu obat yang kerjanya menginhibisi atau inhibisi enzim. Nah, ini contohnya misalnya di sini ada aspirin ya, aspirin. Ini dia digunakan sebagai analgesik ya, anti nyeri. Nah, ini kerjanya atau tipe inhibisinya adalah non-reversible, berarti dia tidak tertempel terus-terusan gitu, jadi bisa berubah-ubah lah istilahnya. Nah, di sini efeknya dia mencegah pengikatan antara asam
arakidonat pada CHOX atau siklooksigenase, enzim siklooksigenase, di mana siklooksigenase ini atau CHOX ini dia bertanggung jawab pada pembentukan prostaglandin ya. Jadi prostaglandin ini kalau misalnya terbentuknya banyak, nanti kalau nggak salah asam lambungnya jadi meningkat gitu. Nah, makanya di sini kerja obatnya itu adalah mencegah atau prevent ya, dia mencegah ikatan antara asam arakidonat. Jadi istilahnya dia si aspirin nanti akan berikatan sama si enzim CHOX ya. Jadi ketika aspirin kerja sama atau dia berikatan sama CHOX, arakidonatnya nggak masuk. Ketika arakidonatnya nggak masuk, si enzim tersebut tidak aktif. Ketika enzimnya tidak aktif, prostaglandinnya nggak kebentuk gitu ya, intinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada methotrexate, ini obat kanker ya, methotrexate. Ini kerjanya kompetitif ya, jadi dia kerjanya berkompetisi, bersaing dengan si substrat untuk mengikat sisi aktif dari si enzim. Nah, di sini dia berkompetisi dengan tetrahidrofolat ya, dari active site dari dihidrofolat reduktase yang dia penting untuk sintesis nukleotid. Jadi istilahnya di sini methotrexate dia akan berkompetisi dengan tetrahidrofolat. Jadi tetrahidrofolat ini dia akan membentuk atau mensintesis nukleotid. Jadi istilahnya ketika tetrahidrofolat yang ada di tubuh kita gitu ya, dia bereaksi dengan enzim dihidrofosfatase reduktase, istilahnya itu enzim yang ada di kanker untuk memperbanyak si sel kankernya gitu ya. Jadi atau untuk ya poin utamanya untuk memperbanyak si sel kankernya. Nah, jadi si methotrexate ini kerjanya berkompetisi gitu. Jadi dia berkompetisi dengan si tetrahidrofolat ini supaya si tetrahidrofolat dia tidak berikatan sama si enzimnya. Ketika tetrahidrofolat tidak berikatan sama enzim, enzimnya tidak aktif. Ketika enzimnya tidak aktif, jadinya tidak terbentuklah si sel-sel kanker yang barunya gitu ya. Jadi dia berkompetisi. Nah, ini juga ada lagi contohnya Florida. Ini Florida sebagai antibakteri dari oral bakteri. Jadi biasanya ditambahkan pada pasta gigi dan juga beberapa air ya. Jadi istilahnya water supply itu penyuplai air lah gitu ya. Nah, ini kerjanya dia non kompetitif. Jadi tadi ada yang kompetitif, ada non kompetitif. Nanti dijelaskan lagi seperti apa kompetitif, seperti apa non kompetitif. Nah, dia akan mengikat site dari enolase enzim yang merubah 2 fosfogliserat menjadi fosfoenolvirufat selama proses glikolisis. Jadi ini mah lebih ke farmakologinya banget ya gitu. Jadi lebih ke mekanisme kerja dari suatu enzim itu seperti apa. Nanti kalau misalnya kalian masih bingung-bingung, kalian bisa coba baca-baca lagi tentang farmakologi, mekanisme kerja dari suatu obat. Nah, ini yang pertama tadi enzim yang reversible ya. Jadi ketika ada obat yang kerjanya reversible mengikat dengan enzim. Jadi interaksinya cukup kuat untuk mempertahankan substrat pada situs aktifnya, namun cukup lemah untuk melepaskan produk dari enzim. Nah, semakin lama berikatan ini akan semakin besar inhibisinya. Nah, kita jelaskan lewat gambar di sini. Nah, ini ketika misalnya ini adalah suatu enzim ya, dan di sini ada binding site-nya. Kemudian, nah ini nih, misalnya enzim seperti ini, seperti bintang. Kemudian dia ada site aktifnya atau situs aktifnya atau situs pengikatannya, kita perbesar seperti ini. Nah, di sini kita masukkan suatu inhibitor atau obat yang menginhibisi kerja dari si enzim tersebut. Dia akan berikatan ke sini. Nah, namun karena sifatnya yang reversible, dia bisa lepas, kemudian bisa terikat oleh substrat lagi gitu. Jadi istilahnya tidak selamanya menempel di si enzimnya gitu. Jadi semakin lama berikatan semakin besar inhibisi. Jadi tergantung apakah kita inginnya dia lama gitu atau inginnya dia tidak terus-terusan gitu. Biasanya kalau tidak terus-terusan ya kita pakainya yang sistem reversible ini. Jadi nanti substrat bisa masuk lagi dan dia bisa mengaktifasi si reseptor kembali. Nah, ini jenisnya, jenis inhibisi reversible, ada yang kompetitif,
Jadi competitivity ini obat akan berkompetisi dengan substrat ini menempati situs aktif yang sama, di mana konsentrasi obat dan substrat ini sangat penting. Jadi nanti kalau inhibisi kompetitif, jadi ini ada apa namanya tuh, dia akan berkompetisi menempati si binding site dari si enzimnya. Nanti ini sangat bergantung pada konsentrasi. Kalau misalnya substratnya yang lebih banyak, berarti kan dia substrat yang lebih banyak berikatan sama enzim, berarti enzimnya aktif gitu. Tapi kalau misalnya obat yang lebih banyak, obat berikatan sama enzim, berarti si enzimnya tidak aktif. Nah, jadi tergantung apakah nanti substratnya yang banyak atau obatnya yang banyak. Yang diharapkan kalau misalnya kita kerjanya ingin menginhibisi, berarti konsentrasi obatnya dia harus cukup banyak supaya si substrat istilahnya tidak bisa mengaktifasi si enzim tersebut. Nah, ini contohnya, misalnya pada keracunan etilen glikol dengan etanol, ini etilen glikol ini dikonversi menjadi asam oksalat yang toksik oleh serangkaian metabolik oksidatif. Nah, ini prinsipnya, ini etanol akan berkompetisi dengan substrat menghambat sintesis pertama aldehid. Ya, jadi kalau misalnya kita keracunan etilen glikol dikasih etanol gitu ya, di mana etanol ini nanti dia akan menghambat sintesis aldehid, akan berkompetisi dengan substrat yang menghambat sintesis aldehid. Karena apa? Karena si etilen glikol ini dia akan dikonversi menjadi asam oksalat yang toksik. Nah, konversi etilen glikol menjadi asam oksalat ini membutuhkan suatu enzim atau kerja dari enzim. Dan enzim kalau ingin bekerja dia harus diaktifasi dulu oleh si substrat. Nah, makanya supaya si etilen glikol tidak berubah menjadi asam oksalat, di sini ditambahkan etanol supaya etanol dia berkompetisi sama substrat, mengikat si enzim supaya enzimnya tidak aktif. Ketika enzimnya tidak aktif, dia tidak bisa merubah etilen glikol menjadi asam oksalat. Nah, kemudian yang kedua ini ada inhibisi non-kompetitif. Jadi untuk inhibisi non-kompetitif, ini obat akan bergabung dengan enzim atau dengan kompleks substrat enzim di tempat yang berbeda dengan situs aktifnya. Jadi kalau misalnya yang tadi yang kompetitif, dia akan bekerja pada situs yang sama, situs aktif yang sama gitu, atau tempat mengaktifasinya itu yang sama, dan akan berkompetisi gitu. Siapa yang paling banyak gitu. Mana nih yang paling banyak? Kalau banyakkan obat, berarti si enzimnya tidak aktif. Kalau banyakannya substrat, obatnya sedikit, berarti enzimnya tetap aktif. Nah, sementara kalau inhibisi non-kompetitif, ini dia kerjanya tidak ke situs aktif. Jadi ya udah nggak apa-apa istilahnya kalau si substratnya berikatan sama enzim, dia tidak apa-apa. Tapi si obat ini dia akan ngikat di situs lainnya, di site lainnya, tapi akan menginaktivasi si enzim tersebut. Nah, ini biasanya disebut juga allosterik, fenomenanya allosterik. Perubahan bentuk enzim dan dapat menurunkan afinitas substrat pada situs aktifnya. Sebentar, kalau nggak salah ada gambarnya. Ini yang irreversible, dia terbentuknya ikatan kovalen. Ya, jadi ikatan kovalen itu kan seperti yang saya bilang ya, kalau ikatan kovalen tuh dia ikatannya cukup kuat dan akan susah untuk lepas. Nah, biasanya dia terikat bisa di situs aktifnya atau bisa di tempat lain atau yang allosterik atau yang tadi binding site yang lainnya. Nah, inhibitor enzim ini akan mengurangi konsentrasi enzim, ini mengurangi ke pembentukan enzimnya. Nah, ini contohnya, ini yang ikatan kovalen, jadi ini ada enzim, kemudian perbesar ke situs aktifnya. Jadi ketika ada inhibitor enzim yang irreversibel atau obat yang inhibisinya irreversibel, dia akan mengikat secara kovalen ke sini. Ketika dia mengikat kovalen ke sini, itu substrat datang itu tidak mau lepas ya, dia tidak lepas, berarti si enzimnya bakal terus-terusan tidak aktif ya, enzimnya terus-terusan tidak aktif sehingga konsentrasi enzim yang aktifnya itu akan berkurang. Jadi istilahnya kalau awalnya konsentrasi enzim yang aktifnya itu banyak karena ini sifatnya irreversible atau terbentuk ikatan kovalen, jadi enzimnya tuh multifungsi, enzimnya tuh malfungsi gitu, dia tidak berfungsi, jadi konsentrasinya menurun karena si substrat dia tidak bisa menggeser si enzim punyanya kita, enzim obat punyanya kita.
Nah, ini kalau ini mah cara kerja enzim menurut teori lock and key dan induced fit ya. Jadi istilahnya udah jelas kalau misalnya lock and key. Jadi menurut teori lock and key, cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kerja kunci dan gembok. Enzim ini diibaratkan sebagai kunci yang memiliki sisi aktif, sedangkan substratnya diibaratkan sebagai gembok. Substrat ini akan memasuki sisi aktif dari enzim sama halnya seperti kunci yang memasuki gembok. Jadi ini lock and key model. Kemudian yang induced fit atau teori induksi fast, ini enzim diibaratkan dapat melakukan penyesuaian bentuk untuk berikatan dengan suatu substrat. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membuat ikatan antara enzim dan substrat menjadi lebih reaktif. Jadi teorinya ada dua, ada lock and key model dan juga induced fit ya. Kalau misalnya lock and key berarti ini disesuaikan dari awal seperti gembok dan juga kunci. Kalau misalnya tidak cocok ya udah tidak bisa. Kalau induced fit ini justru si enzim yang menyesuaikan bentuk dengan si substratnya untuk meningkatkan kecocokan. Nah, kemudian ini yang reaktivasi enzim. Ini enzim yang diinhibisi oleh obat tertentu ini dapat direaktivasi oleh zat yang mengusir inhibitor dari situs aktifnya. Jadi kalau ingin mengaktifasi kembali, ini bisa ditambahkan suatu obat untuk mereaktivasi. Ini contohnya ada validoxim, ini untuk mereaktivator asetilkolin esterase yang diinaktivasi oleh insektisida fosfoorganik. Jadi ketika istilahnya ada enzim asetilkolin esterase, misalnya kita terlalu banyak terpapar oleh insektisida fosfoorganik atau organofosfat dan enzim tersebut jadinya tidak bekerja, padahal kan asetilkolin tuh banyak gitu fungsinya ya. Coba aja kalian lihat lagi di pembahasan tentang metabolisme asetilkolin esterase ini dia maksudnya dia bukan bertanggung jawab, dia berperan dalam reaksi konjugasi gitu. Nah, di sini ada ternyata ketika dia terikat pada fosfoorganik atau organofosfat, si asetilkolin esterase ini tidak aktif. Nah, makanya kita kita tambahkan suatu obat dari luar untuk mereaktivator atau mereaktivasi kembali si enzim itu dengan validoxim. Nah, kemudian kita lanjut ke target obat yang kedua. Ini ada DNA. Nah, ini DNA ya. Jadi kalian juga pernah belajar pas waktu di biokimia. Ini TA, timin, adenin, kemudian guanin yang seperti itu. Nah, di sini mulai dari pendahuluan asam nukleat. Ini asam nukleat ini tersusun atas basa nitrogen, gula, dan juga gugus fosfat. Nah, di sini ada yang disebut dengan nukleosid dan juga ada yang nukleotid. Kalau nukleosid itu merupakan komponen paling sederhana dari asam nukleat yang hanya tersusun dari basa nitrogen dan juga gula ya. Jadi dia tersusun atau terdiri dari gula dan basa heterosiklik dan tidak mengandung fosfat. Dan biasanya disebutnya atau nukleosida ini merupakan nukleotida yang kehilangan fosfat. Nah, tapi kalau nukleotida ini gabungan dari ketiganya. Jadi ketiga penyusun asam nukleat, basa nitrogennya ada, gulanya ada, gugus fosfatnya ada. Ini disebut sebagai nukleotida. Nah, ini adalah gula penyusun dari asam nukleat. Jadi tadi kan dibilang atau dibahas kalau asam nukleat tuh dia memiliki gula penyusunnya, ada gulanya, ada fosfatnya gitu. Nah, di sini ada D-ribose dan deoksiribose. Jadi ini mah udah ya sebenarnya udah pernah dibahas juga gitu. Yang membedakan dari D-ribose dan deoksi ini hanya penyusunnya aja, apakah dia penyusun DNA atau RNA. Nanti coba kalian cari lagi kalau gula penyusun DNA yang mana, yang penyusun RNA yang mana. Ya, ini yang membedakan, yang ini hanya tidak ada oksigennya saja. Jadi dia deoksiribose. Nah, untuk basanya, ini basanya banyak ya, ada purin dan juga pirimidin gitu. Jadi biasanya ada pasangan basa, ada adenin, guanin, sitosin, urasin, timin, itu biasanya ada pasangan. Misalnya adenin sama yang mana gitu. Itu biasanya sudah klop ya antara furin dengan pirimidin.
Ini bisa kalian pelajari lagi di biokimia, kalau nggak salah udah pernah tentang asam nukleat. Nah, kemudian di sini kalau misalnya yang pentingnya adalah ini gitu. Jadi saya tidak akan terlalu ngebahas seperti apa DNA itu kerjanya bagaimana gitu. Tapi yang jelas yang akan saya bahas adalah bagaimana kalau kita mau mendesain obat yang kerjanya di DNA. Ya, jadi di sini kalau misalnya suatu obat ingin kerja di DNA atau ingin bekerja langsung di asam nukleat atau di DNA, ini kerjanya dia akan atau mekanisme kerjanya dia menghambat replikasi, transkripsi dan juga translasi. Nanti kalian coba baca lagi replikasi yang seperti apa, transkripsi yang seperti apa, translasi yang apa gitu ya. Jadi replikasi yang dia apa? Jadi double ya. Jadi yang awalnya untainya dari single satu dia menjadi dua. Direplikasi, transkripsi, diterjemahkan, kemudian ditranslasikan menjadi bentuk protein. Yang dibentuknya itu nanti apa? Kalian pelajari lagi. Nah, di sini ada dua tipe asam nukleat, jadi ada DNA dan juga RNA. Ya, jadi beda, ada DNA dan ada RNA. Cari lagi bedanya apa untuk struktur primernya. Nah, ini tidak akan terlalu saya bahas ya, karena untuk DNA yang akan saya bahas nanti mekanisme kerjanya aja langsung. Nah, ini struktur dari DNA. Ada DNA itu yang double helix dengan pasangan basa. Ini pasangan basanya misalnya adenin sama guanin, sitosin sama timin gitu. Jadi kalau ketika dia replikasi itu kan biasanya DNA-nya dipotong ya. DNA-nya tuh kebagi dua gitu. Dia ada enzim transkriptase, dia memotong untai DNA. Kemudian nanti dia ada enzim polimerase yang akan membentuk kopi DNA. Jadi kalau misalnya awalnya adenin A, bawahnya, kemudian nanti atasnya akan sitosin gitu ya. Kemudian kalau kita pakainya adenin guanin, kalau sitosin nanti atasnya timin. Nah, ini mah gambarannya aja. Jadi DNA itu tersusun oleh pasangan basa seperti ini. Jadi itu banyak, nanti pasangan basa ini banyak, dia akan membentuk untai DNA. Jadi kalau misalnya pas waktu replikasi ini akan dipotong oleh enzim transkriptase, kemudian nanti akan direplikasi ya, akan direplikasi, diduplikasi, dijadikan dua untai DNA, kemudian nanti akan ditranskripsi dan ditranslasikan. Nah, ini yang penting, ini obat-obat yang bekerja di DNA. Ini yang pertama ada menginhibisi biosintesis dari asam nukleat. Di sini juga terbagi atas macam-macam ya. Yang pertama mengganggu biosintesis prekursor dari nukleotidanya. Jadi dia mengganggu proses pembentukan nukleotida. Yang kedua dia mengganggu polimerisasi nukleotida di dalam asam nukleat. Jadi dia mengganggu justru polimerisasinya dari nukleotidanya, pembentukan nukleotida. Kalau ini prekursornya. Nah, di sini juga untuk polimerisasi nukleotida, ini ada macam-macam juga. Yang pertama ada interkalasi asam nukleat, kemudian ada alkilasi atau penambahan gugus alkil pada asam nukleat, kemudian ada juga yang memotong untai DNA-nya. Jadi kalau misalnya kepotong, berarti kan tidak bisa masuk ke tahapan transkripsi ya. Nah, atau ke tahapan translasi gitu, atau nanti tidak akan terbentuk protein yang diinginkan. Nah, yang kedua ini menginhibisi justru sintesis ke proteinnya. Jadi dari asam nukleatnya. Jadi kan kalian coba pelajari lagi deh. DNA tuh nanti produk akhirnya itu ke apa gitu ya. Karena supaya ngerti gitu kerjanya itu seperti apa gitu ya. Jadi DNA tuh itu biasanya nanti dia bisa gunting, ditranskripsi, dipecah jadi dua membentuk kopi DNA dan nanti dia akan berubah menjadi protein. Dan sebenarnya yang kita butuhkan adalah proteinnya gitu. Tapi protein ini tuh dikode dari si DNA atau dari si asam nukleat ini gitu. Barulah terbentuk protein yang baru. Jadi ini adalah mekanisme kerja kalau kita ingin membentuk obat yang kerjanya di DNA. Nah, kita bahas satu-satu. Ini yang pertama, inhibitor biosintesis dari si asam nukleatnya. Ini umumnya
tidak selektif kerjanya, dan biasanya digunakan sebagai obat kemoterapeutik ya. Jadi istilahnya untuk obat-obat kanker. Jadi supaya si sel kankernya tidak terus-terusan terbentuk, jadi diganggu asam nukleatnya supaya dia tidak bisa mengkoding atau tidak bisa membentuk protein-protein penyusun sel kanker, jadi diganggu. Nah, di sini yang pertama ada mengganggu biosintesis prekursor nukleotida. Ini ada contohnya ya, ada analog asam amino, ada analog asam fosfat, ada analog purin. Ini mekanisme kerjanya dia akan mengganggu metabolisme atau biosintesis, bukan metabolisme, biosintesis dari si asam nukleatnya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada inhibitor biosintesis asam nukleat yang kerjanya mengganggu kepolimerisasi nukleotida di dalam asam nukleat. Ya, jadi dia mengganggu pembentukan atau polimerisasi dari si nukleotidanya. Nah, ini ada macam-macam. Yang pertama ada interkalasi asam nukleat. Jadi kerjanya ini dengan menyelipkan diri di antara lapisan pasang basa asam nukleat, sehingga nanti akan terganggu si bentuk untai heliks DNA-nya, sehingga tidak terjadi replikasi dan juga transkripsi. Ini typo ya, dia transkripsi. Nah, contohnya adalah froflavin yang dia kerja sebagai antibakteri. Ini syaratnya harus planar dan juga heteroaromatik. Nah, ini jadi gambaran, ini DNA yang biasa ya, untai DNA yang biasa. Dia berbentuk double helix gitu ya, berbentuk double helix yang dia tersusun oleh basafurin dan pirimidin yang saling berikatan di sini ya, membentuk untai DNA. Nah, untuk obat yang mekanismenya ke interkalasi asam nukleat, dia akan menyisip. Dia akan masuk ke sini, dan dia akan mengganggu bentuk untai DNA-nya. Kalau misalnya dia ngeganggu, otomatis pas waktu transkripsi dan replikasi itu akan susah, akan tidak bisa gitu. Jadi istilahnya akan bingung si enzimnya, oh ini mau saya translasikan jadi protein apa ya, tidak ada gitu, istilahnya tidak ada database-nya di dia gitu. Jadinya istilahnya tidak akan terbentuk suatu protein yang baru atau tidak akan terbentuk kalau ini kan antibakteri ya, jadi tidak akan terbentuk organ-organ bakteri yang baru gitu, sehingga si bakterinya tidak bisa memperbanyak diri. Nah, ini intercalating agent-nya contohnya. Ini langsung ya dua, jadi ada froflavin dan juga ada anti malaria. Nah, di sini froflavin dia akan masuk ke sini, ke untai DNA ke sini. Dia masuk, dia akan berikatan, ini jenis-jenis ikatannya ya, ada van der Waals. Dia ikatan secara van der Waals dengan si basafurin dan pirimidin, dan juga ikatan ionik ya dengan si si rangkanya. Nah, di sini ketika dia nempel ke sini itu akan jadi kacau pembacaannya. Ya, jadi dia tidak akan bisa membentuk protein-protein yang dibutuhkan oleh bakteri untuk membentuk bakteri baru, sehingga bakterinya akan mati lama-lama. Nah, kemudian ini juga ada anti malaria. Ini contohnya quinin dan chloroquine. Ini juga sama, dia kerjanya ke intercalating agent. Jadi dia akan menyisip ke DNA dari si malaria ya. Jadi malaria plasmodium. Jadi plasmodium nanti akan masuk DNA-nya quinin ataupun chloroquine, dan dia akan menyebabkan si plasmodium tersebut tidak bisa memperbanyak diri. Nah, kemudian yang kedua, ini untuk dia mengganggu polimerisasi nukleotida dia dalam asam nukleat. Ini yang kedua ada alkilasi, jadi dia penambahan gusa alkil dari asam nukleat, dan ini sifatnya sangat elektrofilik ya, jadi dia elektrofil. Nah, di sini akan bereaksi dengan nukleofil. Coba kalian baca lagi bedanya elektrofil dan nukleofil. Dia akan membentuk suatu ikatan kovalen. Nah, di mana gugus DNA ini memiliki beberapa ikatan nukleofil, misalnya pada guanin. Nah, alkilasi guanin ini mirip dengan basa yang berikatan dengan timin. Kesalahan pengkodean ini pastinya dia akan mengganggu struktur dan juga fungsi dari si DNA tersebut. Jadi kalau ini justru dia akan masuk
ya, dia akan masuk, dia akan berikatan dengan si basa guanin, jadi istilahnya elektrofil, dia elektrofil dan akan berikatan dengan nukleofil, sehingga bentuknya akan berubah. Sehingga kalau bentuknya berubah, itu strukturnya akan berbeda, sehingga fungsinya juga akan berbeda. Ini contohnya seperti ini, ada gugus-gugus nukleofil, dia akan ikut berikatan di sini. Ya, ketika dia berikatan di sini, dia mengganggu, dan ketika dia mengganggu strukturnya berbeda, pas waktu ditranslasikan menjadi suatu protein ini tidak akan bisa. Si enzimnya bingung, ini apa, mau ditranslasikan jadi apa gitu, sehingga dilewat saja, sehingga tidak ditranslasikan dan tidak terbentuklah apa namanya tuh protein-protein yang dapat membentuk atau menyusun suatu bakteri misalnya ya. Nah, ini juga sama, dia bisa berikatan seperti ini dan akan mengganggu struktur dan juga fungsinya. Nah, ini mah contohnya aja ya. Jadi contohnya ada mecloretamin, ini nitrogen mustard, ini golongannya. Ini sama juga golongan atau obat untuk anti kanker ya, anti cancer. Ini mekanisme kerjanya seperti ini ya, tapi tidak akan terlalu saya bahas lebih lanjut dan insya Allah tidak akan ada di UTS juga, tapi prinsipnya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat kalian ada yang berkesempatan ingin memodifikasi atau ingin membuat suatu obat yang kerjanya ke DNA dengan prinsipnya atau sebagai agen alkylating atau alkylating agent, itu prinsipnya seperti ini ya, dia akan masuk ke dalam DNA. Nah, ini obatnya yang nukleofil, yang elektrofil, kemudian ini basa guanin nanti dia akan berikatan, ketika berikatan itu strukturnya akan berubah, strukturnya dan fungsinya juga dia akan berubah. Nah, ini contoh dari alkylating agent, ada cisplatin buat anti cancer. Ini sama, dia akan mengikat ke bagian atau region dari DNA yang kaya akan guanin. Jadi karena dia spesifik kerjanya di guanin, karena guanin ini yang memiliki gugus nukleofil. Jadi ketika si DNA tersebut banyak guaninnya, dia akan terikat dengan si alkylating agent. Nah, di sini juga sama ya, dia akan menginhibisi transkripsi. Kemudian di sini juga ada mitomycin. Mitomycin ini kayaknya antibiotik ya, biasanya yang sin tuh antibiotik. Ini juga sama, dia akan masuk ke atau berfungsi sebagai alkylating agent ya, dia akan berikatan dengan guanin juga. Nah, ini mah mekanisme kerjanya ya prinsipnya lah seperti ini. Jadi istilahnya ketika ada obat dan ada guanin, dia akan berikatan dengan si guaninnya. Jadi guanin sifatnya nukleofil, obat kita atau obat yang kita buat itu sifatnya elektrofil. Jadi ketika dia berikatan akan merubah si strukturnya. Kemudian yang ketiga, ini memotong untai DNA-nya. Ya, jadi sama, dia akan mengganggu polimerisasi dari nukleotida di dalam asam nukleat dengan memotong untai DNA. Di sini mekanisme kerjanya, dia mengurangi atom hidrogen dari DNA. Contohnya ada bleomycin, dia akan memotong untai DNA dan mencegah enzim ligase untuk memperbaiki kerusakannya. Nah, ini contohnya bleomycin. Bleomycin digunakan untuk mengobati kanker kulit ya. Jadi di sini si bleomycin ini dia akan memotong si untai DNA. Ketika untai DNA-nya dia terpotong, itu ya dia tidak akan bisa transkripsi, translasi itu dia tidak bisa. Nah, di sini bleomycin ini akan dia akan mengganggu hidrogen dari DNA untuk membentuk suatu radikal yang baru. Kemudian radikalnya ini akan akan memotong si chain-nya atau akan memotong si untai dari DNA, dan di sini juga bleomycin dia akan menginhibisi enzim untuk memperbaiki si DNA tersebut, sehingga kalau misalnya DNA-nya rusak, berarti si kankernya tidak bisa memperbanyak diri. Nah, kemudian yang kedua, ini menginhibisi sintesis protein. Ini biasanya sama ya untuk beberapa golongan obat kanker, dan biasanya menginhibisi pada tahap translasi sintesis protein mikroorganisme. Jadi translasi itu dia dirubah gitu dari yang awalnya DNA menjadi protein. Nah, ini contohnya ada erythromycin, streptomycin, dan juga chloramphenicol.
Nah, kemudian target kerja obat yang ketiga ini ada membran ya, jadi membran sel. Nah, membran sel ini itu bertindak sebagai barier antara kandungan isi dan juga di luar sel. Nah, obat-obat yang terdapat pada membran ini dapat menyebabkan perubahan pada membran sel. Nah, mekanisme transport obatnya ini melibatkan kompleksasi antara obat dengan komponen membran, misalnya dengan protein-protein yang ada di dalam si membrannya. Kemudian pergerakan kompleks ke bagian dalam permukaan membran, obat dilepaskan ke cairan dan mempengaruhi metabolisme dari sel. Jadi untuk mekanisme kerjanya ini ada kompleksasi antara obat dengan komponen dari membrannya, dan juga ada penggerakan dari si kompleks atau dari obat kita atau kompleks komponen membran dan juga obat kita ke bagian permukaan membran. Kemudian obat akan dilepaskan ke cairan dan mempengaruhi metabolisme dari sel, atau si obat tersebut dia bisa masuk ke dalam sel. Nah, untuk mekanisme kerja sendiri, mekanisme kerja obat yang bekerja di membran sel, ini dia mengubah fungsi dari si membran selnya atau mengubah membran sel tersebut. Nah, ini yang pertama bisa dengan perubahan permeabilitas dari si membrannya, jadi permeabilitasnya dirubah oleh suatu obat. Kemudian bisa juga kebocoran konstituen bahan esensial sel, jadi untuk mengeluarkan isi-isi dari si selnya. Jadi istilahnya ketika permeabilitasnya berubah gitu ya, jadi bahan dari selnya dia bisa keluar, contohnya kayak antiseptik penol dan senyawa amonium kuartener. Nah, kalau misalnya yang kedua, dia bekerja dengan mengganggu sistem transport membran sel. Jadi dia bisa mengganggu proses transport difusi, transfer aktif, difusi terfasilitasi. Ini contohnya insulin. Insulin yang kerjanya dia mempermudah difusi heksosa dan juga asam amino. Jadi istilahnya kerjanya bisa dua. Yang pertama dia mengubah membran sel, yang kedua dia mengganggu sistem transportnya. Jadi seperti yang kemarin saya sudah jelaskan ya, kalau difusi itu pasif itu seperti apa, transport aktif seperti apa, dia membutuhkan energi, terfasilitasi, dia membutuhkan protein untuk bisa berpindah gitu ya, atau berdifusi. Nah, ini contoh-contohnya kalau mengubah membran, dia antiseptik fenol, dia mengubah permeabilitas dari membran sehingga konstituen di dalam isi selnya itu akan keluar ya, kebocoran gitu ya. Nah, ini contohnya antiseptik, sementara yang mengganggu sistem transport ini contohnya insulin. Jadi insulin ini akan mempermudah difusi heksosa dan juga asam amino. Nah, ini kemudian yang keempat ya, yang keempat ini reseptor. Ini reseptor, ini berdasarkan peneliti, seorang penemu ya bernama Ehrlich. Ini menyatakan bahwa reseptor adalah kombinasi komponen atau kombinasi kelompok molekul protoplasmik yang dikenal sebagai tempat berinteraksinya dengan obat. Nah, di sini karakterisasi reseptor ini 3 dimensi yang untut, hampir mirip enzim ya. Terdiri dari asam amino penyusun, jadi dia asam amino itu akan menyusun suatu reseptor. Kemudian struktur stereokimianya komplement dengan obat atau setelah perubahan konformasi. Jadi isinya sama aja seperti enzim, ya mirip dengan enzim, itu komplement antara obat dengan si reseptornya atau dengan si binding site di reseptornya gitu. Jadi dia komplementer. Nah, ini hasil kompleksasi obat dengan reseptor ini akan menyebabkan adanya stimulus yang menyebabkan adanya efek kerja gitu. Jadi istilahnya efek biologis, kerja dari efek biologis dari suatu obat. Jadi kompleks antara obat dengan reseptor akan menyebabkan stimulus, akan menstimulasi si reseptor tersebut untuk memberikan aktivitas atau menunjukkan adanya aktivitas. Nah, ini contohnya, ini sebenarnya hampir sama ya dengan enzim. Jadi ini ada obat, ketika dia bertemu dengan reseptor, maka terbentuklah kompleks obat reseptor, sehingga ketika obat masuk ke dalam reseptor ini akan menyebabkan adanya respon atau akan membentuk respon biologi atau menyebabkan kerja dari efek biologisnya.
Nah, ini golongan reseptor, ini ada lipoprotein dan juga glikoprotein. Kalian bisa cari tahu ya, lipo, lemak, protein, protein. Jadi dia tersusun atas lemak dan juga protein. Ini glikoprotein ya, glukosa dan juga protein. Kalian coba cek lagi di biokimia. Ini contohnya ada kolinergik dan juga nikotinik ya. Jadi ini golongan-golongan reseptor lipoprotein dan glikoprotein. Nah, kemudian ada yang lipid juga. Ini contohnya untuk anestetik lokal yang diketahui berikatan dengan reseptor kolinergik. Ada yang bentuknya lipid, ada yang protein murni, asam nukleat. Dan nah ini tipe-tipe dari ikatan reseptor ini terjadi karena adanya afinitas. Jadi adanya ikatan antara obat dengan reseptor. Nah, ini ligan atau apa namanya tuh nanti akan lebih sering pas waktu kita mempelajari tentang docking. Jadi ligan ini merupakan senyawa yang berikatan dengan reseptor. Jadi sebenarnya yang berikatan dengan reseptor itu bukan hanya obat ya. Jadi istilahnya bisa juga senyawa endogen. Jadi ada senyawa endogen yang berikatan dengan reseptor, dia bisa mengaktifasi si reseptor tersebut. Kalau misalnya kita kerjanya ingin menginhibisi, kita akan membuat inhibitor dari si senyawa endogennya, atau bukan inhibitor, tapi agonisnya dari si senyawa endogennya. Nanti akan dibahas di desain agonis-antagonis. Nah, kemudian bergantung pada jarak yang memisahkan dua atom ya. Jadi nanti ini juga bergantung pada jarak ikatan. Dan juga ikatannya ini biasanya yang terjadi ada kovalen, ada ionik, ada dipol, hidrogen, hidrofobik, dan juga van der Waals. Ini tergantung dari si binding site-nya. Ya, jadi binding site dan juga tergantung dari asam amino yang aktifnya yang apa gitu. Jadi seperti yang pernah saya bahas, kalau asam amino itu punya yang namanya gugus samping. Dan gugus sampingnya tuh macem-macem. Yang paling sederhana tuh glisin ya, hidrogen, dan ada yang lainnya gitu. Ada yang ion juga, zwitter ion, ada yang basa, ada yang asam, tuh macem-macem. Ada yang ionik, ada yang banyak gugus hidrofobiknya gitu. Jadi tergantung. Kalau misalnya kita mau mendesain suatu senyawa obat, itu harus disesuaikan dengan asam amino yang akan kita ikatnya bentuknya apa ya. Dan yang mengaktifasinya itu ikatannya ikatan apa. Nah, ini ada interaksi obat dengan reseptor. Ini ada beberapa teori yang menyatakan seperti apa sih reaksi yang terjadi antara obat dengan reseptor. Yang pertama ada teori pendudukan, kemudian ada teori laju atau teori kecepatan, ada teori kesesuaian terimbas, ada teori gangguan molekul. Jadi ini adalah teori-teori yang yang mendasari gitu. Seperti apa sih atau yang menggambarkan seperti apa sih interaksi antara obat dengan reseptor. Nah, masuk ke teori yang pertama, yaitu teori pendudukan. Jadi berdasarkan Clark dan juga Gedung, ya, ini menyatakan bahwa intensitas efek farmakologi ini berhubungan langsung dengan jumlah reseptor yang diduduki oleh obat. Nah, jadi di sini reseptor yang terikat dengan obat di sini. Reseptor yang terikat dengan obat akan membentuk reseptor atau akan membentuk kompleks reseptor obat dan akan menyebabkan adanya efek farmakologi atau aktivitas dari farmakologi. Nah, di sini jumlah reseptor yang diduduki ini tergantung konsentrasi obat dan jumlah reseptor totalnya. Nah, efek obat ini akan meningkat setara jumlah reseptor yang terduduki dan mencapai maksimal saat semua reseptor telah terduduki. Nah, namun ternyata di sini ada beberapa kelemahan, di mana obat-obat tertentu ini tidak dapat mencapai efek maksimal walaupun sudah diberikan dalam dosis maksimal, karena tergantung pada afinitas obat reseptor. Sehingga di sini ada penelitian oleh Aryan dan juga Stephenson melakukan modifikasi, di mana interaksi obat reseptor ini melibatkan pembentukan kompleks obat reseptor dan produksi dari si efeknya.
Sehingga faktor yang mempengaruhi adalah afinitas atau kemampuan obat berikatan dengan reseptor dan aktivitas intrinsik, kemampuan kompleks obat reseptor untuk menimbulkan efek biologis. Nah, sehingga dikembangkanlah konsep agonis-antagonis. Jadi nanti akan lebih dijelaskan lagi kenapa kira-kira kalau obat sebenarnya udah masuk ke dosis maksimal atau konsentrasinya sudah maksimal, tapi afinitasnya atau istilahnya efeknya kurang maksimal gitu. Nah, nanti itu akan dibahas lagi, dikembangkan di konsep agonis antagonis. Ini nanti akan dijelaskan apakah kerja obat kita agonis atau antagonis, apakah kompetitif atau non kompetitif, atau agonisnya parsial atau seperti apa. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini juga masih sama, teori kependudukan ini masih ada kelemahan. Ini tidak dapat menjelaskan mengapa satu obat ini bertindak sebagai agonis dan obat lainnya sebagai antagonis, sedangkan keduanya menduduki reseptor yang sama. Jadi kalau teori pendudukan ini hanya menunjukkan kalau semakin banyak obat yang menduduki reseptor, aktivitasnya makin tinggi gitu. Tapi ternyata teori pendudukan ini tidak bisa menjelaskan kalau dia kerjanya agonis ataupun antagonis. Nah, ini teori oleh Charnier ini menjelaskan bahwa reseptor mempunyai sisi spesifik yang berinteraksi dengan gugus farmakoforik dari agonis, dan sisi tidak spesifik ini membentuk kompleks dengan gugus nonpolar dari antagonis. Jadi istilahnya nanti ini tergantung pada gugus farmakofornya, apakah dia berikatan dengan sisi spesifik atau tidak spesifik. Ini lebih jelasnya nanti di desain agonis antagonis. Kemudian yang kedua, ini teori laju atau teori kecepatan. Jadi ini peneliti atau ilmuwan Patton tahun 1961 ini menyatakan bahwa aktivitas farmakologi ini akan sebanding tidak dengan jumlah reseptor yang diduduki obat, tapi dengan jumlah total pertemuan obat reseptor per unit waktu. Jadi istilahnya ini mah bukan berdasarkan jumlah gitu ya, tapi dia berdasarkan total pertemuan obat reseptor per unit waktu. Jadi jumlah total pertemuan. Jadi maksudnya jumlah ketika obat dia menduduki si reseptornya per unit waktu. Nah, di mana aktivitas farmakologi ini merupakan fungsi dari laju asosiasi dan disosiasi antara molekul obat dan reseptor, dan bukan dari pembentukan kompleks obat reseptor yang stabil. Jadi aktivitas farmakologinya ini berdasarkan fungsi asosiasi. Asosiasi itu dia penempelan antara si obat dengan si reseptor, dan disosiasi pelepasan obat dengan si reseptornya. Jadi bukan karena pembentukan kompleks reseptor yang stabil. Nah, di sini pada agonis, yang mekanisme kerjanya agonis, nah ini laju asosiasi dan disosiasinya cepat. Disosiasi lebih cepat daripada asosiasi. Sedangkan pada antagonis ini asosiasinya cepat tapi disosiasinya lambat. Jadi istilahnya yang kerjanya agonis, jadi ini nanti akan dijelaskan lagi di desain agonis antagonis, tapi ini gambaran dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya reseptor, misalnya saya tuliskan aja reseptornya histamin ya, misalnya dia histamin. Nah, misalnya kita punya reseptor histamin. Nah, reseptor histamin dia akan aktif ketika dia berikatan dengan histamin ya. Nah, histamin tersebut itu merupakan senyawa endogen di dalam tubuh. Jadi senyawa endogen di dalam tubuh dia memang ada gitu, dan biasanya diproduksi di dalam tubuh. Jadi ketika si histamin dia berikatan dengan reseptor histamin, dia akan meningkatkan produksi asam lambung ya, sehingga istilahnya membuat mah gitu. Makanya dibuatlah suatu obat yang mekanisme kerjanya tidak mengaktifasi si reseptor, atau dibuatlah antihistamin. Nah, itu kalau histamin itu kerjanya agonis, dia mengaktifasi si reseptornya. Kalau misalnya antihistamin itu kerjanya antagonis, dia tidak mengaktifasi si reseptornya. Jadi yang antagonis dia berikatan dengan si reseptor tapi tidak mengaktifasi. Kalau agonis dia berikatan dengan reseptor dan dia mengaktifasi gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, kalau antagonis dia berikatan di reseptor untuk mencegah agonis atau untuk mencegah si histamin berikatan dengan reseptor histamin ya. Jadi
istilahnya dia kerjanya cuma menghambat saja supaya si histamin tuh dia tidak mau berikatan atau tidak bisa berikatan dengan si reseptornya. Nah, itu gambaran tentang agonis antagonis, tapi nanti akan kita bahas kembali di desain agonis dan antagonis. Nah, ini berdasarkan, jadi teori laju atau teori kecepatan ini berdasarkan asosiasi disosiasi, di mana obat ditambah dengan reseptor akan membentuk obat reseptor dan menimbulkan adanya respon biologis. Nah, tapi sama seperti teori pendudukan, ternyata teori kecepatan juga ada kelemahan, di mana pada kenyataannya banyak agonis yang membentuk kompleks yang stabil dengan reseptor. Kemudian fenomena obat pada tingkat molekul tidak dapat dijelaskan. Dan pertanyaan mengapa dua senyawa yang mirip saling antagonis juga belum terjawab. Nah, sehingga di sini muncul lagi teori lain, yaitu teori kesesuaian terimbas, di mana ini berdasarkan bentuk kristal dari enzim dengan sinar X. Jadi kita bisa memfotokan bentuk dari enzim dengan sinar X. Ini memperlihatkan sifat geometri dari sisi aktif reseptor atau enzim itu bersifat fleksibel. Dan obat atau substrat akan mendorong terbentuknya komplementer antara reseptor obat dan juga enzim substrat. Nah, perubahan konformasi, misalnya sama-sama minolisin dan metionin itu menjadi tertutup dan gugus SH-nya menjadi terbuka. Nah, enzim atau protein membran ini akan memegang peranan penting dalam mengatur pengangkutan ion. Nah, jadi di sini substrat akan mengikat reseptor atau protein membran dan mengubah kekuatan normal yang menstabilkan struktur protein. Terjadi penata ulangan atau perubahan struktur membran sehingga sifat pengaturan ionnya dia berubah. Bila perubahan struktur protein ini mengarah pada konfigurasi sehingga obat terikat kurang kuat sehingga mudah terdisosiasi, terjadi efek agonis. Sebaliknya, bila akibatnya obat terikat cukup kuat, terjadi efek antagonis. Nah, itu untuk teori imbas. Kemudian ada teori yang lain, yaitu teori gangguan molekul, di mana ilmuwan Below tahun 1964 ini menyatakan bahwa interaksi makromolekul obat dengan makromolekul protein atau reseptor ini menyebabkan terjadi perubahan bentuk konformasi dari reseptor berupa gangguan konformasi khas dan tidak khas. Nah, obat agonis ini adalah obat yang memiliki aktivitas intrinsik dan dapat mengubah struktur molekul menjadi konformasi yang khas sehingga menimbulkan respon biologis. Sementara yang antagonis dia tidak memiliki aktivitas intrinsik dan menghasilkan konformasi yang tidak khas sehingga menimbulkan efek pemblokan. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan, kalau agonis dia memiliki aktivitas intrinsik dan dia bisa mengubah struktur molekul dari si reseptor menjadi konformasi yang khas sehingga dia bisa aktif gitu ya. Jadi dia mengaktifasi si reseptor tersebut. Sementara kalau antagonis dia tidak memiliki aktivitas intrinsik dan menghasilkan konformasinya yang tidak khas atau yang tidak aktif. Sehingga si antagonis ini hanya menimbulkan efek pemblokan. Dia akan memblok supaya senyawa endogen yang sifatnya agonis dia tidak bisa berikatan dengan dengan si reseptornya. Nah, ini interaksi yang terjadi yang paling penting adalah ikatan hidrofob, penting pada proses pengikatan obat dengan reseptor. Nah, ini tipe reseptor, ada 4 jenis utama reseptor yang bertindak sebagai target obat. Yang pertama ada ion channel, di mana ion channel ini dapat membuka atau menutup sebagai tanggapan terhadap pengikatan obat. Kemudian ada enzim couple reseptor, di mana reseptor pada permukaan luar membran sel yang dapat mengaktifkan enzim pada permukaan interior dari si membran. Dan ada G protein couple reseptor, ini reseptor pada permukaan luar membran sel yang dapat mengaktifkan protein G pada permukaan bagian dalam membran dan nantinya akan mengaktifkan enzim yang menghasilkan senyawa messenger seperti AMP siklik. Ini banget ya, farmakologi molekular sekali gitu. Nanti kalian tapi bisa baca-baca juga. Dan reseptor di dalam sel, ini misalnya situs di dalam inti yang mengontrol transkripsi.
Nah, ini tipe-tipenya, tipe-tipe interaksi antara reseptor dengan obat. Jadi tadi kalau misalnya dia gugus fungsinya ada gugus COOH, ya dia akan berubah menjadi COO dalam kondisi alkalin atau kondisi basa. Dia akan berikatan dengan asam amino, aspartan, dan juga glutamat. Ini akan membentuk ikatan ionik, ya, akan membentuk ikatan ionik kalau misalnya dalam bentuk terionisasi. Sementara kalau misalnya dia tidak terionisasi, akan terbentuk ikatan hidrogen. Kemudian di sini juga ada NH2 atau NH, dia akan berikatan dengan asam amino lisin, arginin, dan juga histidin. Itu membentuk interaksi ionik atau hidrogen juga bisa kalau misalnya bentuknya tidak terionisasi. Kalau terionisasi ya bentuknya ion gitu ya. Jadi ini dia bisa berubah menjadi NH2 plus dan juga NH2 plus di dalam kondisi asam. Kemudian ada OH, ini juga bisa berikatan dengan serin, tirosin, membentuk ikatan hidrogen, metil, dia juga sama, ada beberapa banyak asam amino, bisa membentuk ikatan van der Waals, dan di sini juga sama, C6 berapa ya? Ini nggak kelihatan C6. H5 mungkin ya, fenilamin, tirosin, tripsin, dia membentuk ikatan van der Waals juga. Nah, ini contoh-contoh jenis ikatannya. Jadi kalau ionik ini seperti ini. Kemudian ikatan hidrogen, ada ikatan hidrogen dengan O ataupun bisa N dengan hidrogen, ataupun bisa dengan F dengan hidrogen. Kalau ionik ini antara anion dan juga kation. Van der Waals ini seperti ini yang hidrofobik. Kemudian yang kovalen, ya kovalen juga bisa yang penggunaan pasangan elektron secara bersamaan. Nah, ini tadi untuk reseptor. Sebentar. Nah, ini tipe-tipe dari reseptor. There are 4 types of receptors: ligand-gated Nah, receptor, ini ada enzyme-linked receptor, jadi tadi dibilang ada G-protein-coupled receptor, ligand intracellular reseptor, ada receptors. enzim, kemudian ada J protein dan juga ada Receptors reseptor have di dalam specific sel. site to bind to molecules or Nah, ligand. ini ketika This is reseptor called ada a ligand lock and key model. dengan metode lock and In key. ligand-gated receptors, the cell membrane requires specific ligand-gated channels for movement of hydrophilic molecules through it. First, ligand binds Nah, to the ini receptor, ligannya, dia then the ligan receptor menempel gate pada opens. reseptor sehingga For example, membentuk acetylcholine binding bentuk to yang khas ya, nicotinic receptors. dan mengaktifasi In si this example, reseptor sodium ini enters sehingga the menyebabkan cell natrium and bisa masuk. electrochemical gradient is created, resulting in depolarization. In enzyme-linked Nah, kalau receptor, ini the transmembrane protein of the receptor are enzymes, or closely reseptor yang associated terikat with pada enzim. enzyme. For example, tyrosine Jadi kinase ketika ada receptor. ligan The di binding sini of the atau obat ligand kita, induces atau dimerization of the senyawa endogen, receptor, which activates its tyrosine kinase activity dia through aktif. autophosphorylation Ketika dia and aktif, dia akan phosphorylates other membentuk suatu intracellular energi enzymes karena kan sequentially. The enzim tadi itu kan phosphorylation status of the mempercepat enzyme energi may ya, result in menurunkan activation energi or aktivasi istilahnya. inactivation, Nah, resulting ini in akan various membentuk cellular energi di mana responses. energi ini akan With the dipakai untuk gene-protein-coupled receptor, bereaksi. first Nah, the ini ligand tadi G binds to the protein. receptor, G which protein causes dia akan masuk, structural dia changes akan in the berikatan dengan receptor si and in turn reseptor, changes the reseptor shape of G the G protein. protein, Dia akan which reduces yang tadi GTP to mengeluarkan suatu sinyal GDP. ya, This ASP, leads to siklik. the separation of the alpha Nah, ini subunit akan from masuk beta ke and protein gamma efektor units. atau protein penerima, This in turn sehingga dia activates aktif. other enzymes and effector proteins. Kemudian Intracellular ini yang receptor. intraseluler yang di dalam sel. Ligands that pass through Ini the cell ketika ada membrane ligan, enter the cell dia and masuk into the nucleus, ke membran, crossing the nuclear kemudian dia membrane. masuk ke dalam After entering the membran, dia nucleus, baru akan the ligand binds to the ikatan intracellular dengan si receptor. reseptornya dan akan This can alter the mengaktifasi. transcription Ini of DNA gantung within a apakah cell. dia kerjanya sebagai mengaktifasi atau mentranslasi atau mentranskripsi.
Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang target kerja dari obat yang spesifik. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawabnya sama akan kita bahas bersama saat kelas offline. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.